semuanya, kami dari kelompok komunikasi kali ini akan membahas tentang refleksi. Harapkan setelah mendengar penjelasan kami, kalian dapat mengerti dan dapat menyiapkan soal-soal refleksi dan pencerminan. Diharapkan kita bisa mengerti tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Pencerminan biasanya pada sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cermin. Namun, pada koordinat kartesius, refleksi juga dapat dilakukan terhadap titik asal. Sifat-sifat bayangan dalam refleksi adalah 1. Bayangan memiliki jarak yang sama dari cermin dengan titik asal. 2. Garis yang menghubungkan titik asal dengan bayangannya selalu tegak lurus terhadap cermin. 3. Semua garis penghubung antara titik asal dan bayangannya sejajar satu sama lain. 4. Cermin berfungsi sebagai sumbu simetri sehingga bayangan merupakan pantulan simetris dari titik asal. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Di sini kita ada grafik kartesius. Lalu terdapat titik A yang memiliki X yaitu 2 dan titik Y yaitu 5. Maka A aksennya adalah 2,-5. Oke, kita kasih contoh lagi ya biar lebih paham. Di sini terdapat titik B dengan X sama dengan -4 dan Y -6. Maka B aksennya adalah -4 dan 6. Kalau kalian matanya jeli nih, maka kalian dapat menemukan rumusnya dari titik A yang pertama tadi. Di titik A, X-nya 2, Y-nya 5. Lalu A aksennya adalah 2,-5. Dari sini dapat dibuktikan bahwa rumusnya adalah A X, Y menjadi A aksen X, -Y. Kita lanjut yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, teman-teman, sekarang ada grafik kartesius yang memiliki titik A dengan X3 dan Y-nya 5. Maka A aksennya adalah -3,5. Oke, kita coba lagi ya. Misalnya ada titik B, -3,-4. Maka B aksennya adalah, ya betul sekali, 3,-4. Nih, kita analisa ya. Jadi, dari titik A tadi, 3,5, A aksennya adalah -3,5. Berarti dapat kita simpulkan bahwa rumusnya adalah A X, Y menjadi A aksen -X, Y. Oke, yang ketiga ada pencerminan terhadap titik asal atau 0,0. Sekarang ada grafik kartesius yang memiliki titik A. X-nya 3 dan Y-nya adalah -3. Maka A aksennya adalah X -3 dan Y-nya 3. Dari sini udah terlihat ya rumusnya. Oke, kita coba lagi ya. Ada titik B -4,-5. Maka B aksennya adalah, betul sekali, 4,5. Seperti biasa, kita coba amati pada titik A-nya ya. Jadi, X-nya adalah 3, dan Y-nya itu -3. Lalu A aksennya adalah -3,3. Dapat disimpulkan bahwa rumusnya adalah A X, Y menjadi A aksen -X, -Y. Berikutnya ada juga refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dalam refleksi terhadap garis Y sama dengan X, garisnya akan miring ke kanan seperti ini. Nah, kenapa? Karena Y sama dengan X. Artinya jika Y-nya 1, X-nya juga sama, yaitu 1. Jika Y-nya 2, X-nya 2. Y-nya 3, X-nya 3, dan seterusnya. Maka, titik-titik itu bisa terletak seperti ini dan bisa kita tarik garis seperti ini. Dari sini kita bisa mengambil contoh, misalnya ada titik 1,3 yang akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ini. Bayangannya akan berhadapan dengannya dan terletak di titik ini. Titik ini terletak di koordinat 3,1. Contoh lainnya yaitu bila ada titik -1,2 di sini. Bayangannya akan ada di sini, yaitu 2,-1. Dari kedua contoh ini, kita bisa melihat pola untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yaitu Y dan X-nya akan dibalik. Ini juga bisa kita masukkan rumus sebagai berikut. A, X, Y akan menjadi A aksen Y, X. Selanjutnya, ada juga refleksi terhadap garis Y sama dengan -X. Y sama dengan -X, artinya jika X nilainya adalah 1, maka Y adalah -1.
jika X adalah 2, maka Y adalah min 2, dan seterusnya. Sehingga, bila titik-titik tersebut ditarik garis, akan muncul garis seperti ini. Sekarang kita dapat mengambil contoh. Yang pertama, contohnya ada titik 2,1 yang dicerminkan ke garis Y sama dengan min X. Maka bayangan dari titik 2,1 itu akan berhadapan dengannya di sini, yaitu di titik min 1, min 2. Contoh yang berikutnya, jika titik 0,2 dicerminkan pada garis yang sama, bayangannya akan ada di koordinat min 2,0. Dari polanya, sudah terlihat bahwa dalam refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, Y dan X akan bertukar tempat, dan keduanya berubah dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, rumusnya adalah sebagai berikut. A X, Y menjadi A aksen min Y, min X. Berikutnya ada juga refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jadi apa maksudnya H? H maksudnya adalah angka yang bisa berubah-ubah. Misalnya X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya. Contohnya, ini adalah gambar X sama dengan 3, di mana cerminnya terletak di X3. Lalu bagaimana cara mencari rumusnya? Nah, misalnya ada titik 1,4 yang akan dicerminkan ke garis X sama dengan 3. Maka bayangannya akan terletak di sini, yaitu di koordinat 5,4. Contoh lainnya adalah titik yang berada di koordinat 2,6 akan menjadi 4,6 setelah direfleksikan ke garis yang sama. Maka terlihat bahwa rumusnya yaitu A X, Y akan menjadi A aksen 2H min X, Y. Maksudnya adalah misalnya titik 2,6 tadi akan dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Maka 2H min X akan menjadi 2 kali 3 min 2 sama dengan 4. Dan Y-nya tetap menjadi 6. Maka, hasil dari 2H min X, Y untuk titik tersebut adalah 4,6. Inilah rumus dari refleksi terhadap garis X sama dengan H. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Tadi kita sudah membahas garis Y X sama dengan H, sekarang kita akan membahas garis Y sama dengan H. Jika garisnya Y sama dengan H, berarti garisnya horizontal atau mendatar. Contoh misal cermin berada pada Y sama dengan 3, 2,5 dicerminkan menjadi 2,1. Rumusnya hampir sama dengan yang X sama dengan H, cuman bedanya X-nya tetap dan Y-nya yang berubah menjadi 2H min Y. Soal nomor 1. Titik B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka Bxn adalah pencerminan terhadap sumbu X mengubah titik Y menjadi negatif, sedangkan titik X tetap sama. Oleh karena itu, maka titik B aksen adalah 3,-2. Berikutnya adalah nomor 2. Titik P 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka P aksen adalah. Nah, berarti teman-teman di soal ini yang ditanyakan adalah bayangan dari titik P. Kita ketahui kalau X-nya itu adalah 2 dan Y-nya 1. Bila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi, seperti yang dapat kita lihat di grafik ini, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y itu, koordinat titik Y-nya tidak berubah. Sedangkan koordinat titik X bisa berubah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Makanya, pencerminan terhadap sumbu Y dirumuskan seperti ini. Nah, karena di bayangan titik P, Y-nya tidak berubah, maka koordinat titik Y sama saja seperti sebelumnya, yaitu 1. Sedangkan untuk titik X, X berubah dari X menjadi min X. Maka, koordinat titik X berubah dari 2 menjadi min 2. Hasil akhirnya yaitu P aksen min 2,1. Oke, ini ada soal ketiga. Titik min 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Koordinat titik bayangannya adalah, jadi kalau kita lihat berdasarkan tabel yang tadi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, berarti rumusnya itu A X, Y menjadi A aksen min Y, min X. Berarti X sama Y-nya itu tukeran tempat dan tandanya itu ikutan berubah. Jadi dapat ditulis
A min 4,2. Min 4 ketemu min X adalah 4X. Lalu 2 ketemu min Y adalah min 2Y. Jadi A aksennya adalah min 2,4. Soal nomor 4. Jika titik Q 7,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka koordinat titik bayangannya adalah... Nah teman-teman, di soal kali ini kita dapat menggunakan rumus persamaan garis terhadap X sama dengan H. Jadi rumusnya adalah 2H min X, Y. Nah di sini diketahui H-nya itu adalah 3, X-nya 7, dan Y-nya itu 5. Jadi dapat kita tulis 2H min X, Y. Nah di sini tinggal kita masukin aja ya teman-teman angkanya. Jadi 2 dikali 3, lalu X-nya itu 7, jadi dikurangi 7. Lalu Y-nya itu 5. Menjadi 6 dikurangi 7,5. Hasilnya adalah min 1,5. Selanjutnya nomor 5. Bayangan dari titik A yaitu min 3,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah... Untuk refleksi terhadap garis vertikal X sama dengan H, bayangan titik X, Y adalah 2H min X, Y. Sedangkan untuk refleksi terhadap garis horizontal Y sama dengan K, bayangan titik X, Y adalah X, 2K min Y. Langkah pertama, refleksi terhadap garis X sama dengan min 2. Titik awal adalah A min 3,2 dan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan rumus 2H min X, Y. 2 kali H yaitu min 2 dikurang X yaitu min 3, Y yaitu 2. Min 4 ditambah 3,2 hasilnya adalah min 1,2. Jadi setelah refleksi terhadap garis X sama dengan min 2, koordinat titik menjadi A aksen min 1,2. Langkah kedua, refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Sekarang kita refleksikan titik A aksen min 1,2 terhadap garis Y sama dengan 3. Cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan rumus X, 2K min Y. Min 1,2 kali 3 yaitu 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 yaitu 4, jadi hasilnya min 1,4. Setelah refleksi terhadap garis Y sama dengan 3, koordinat titik menjadi A 2 aksen min 1,4. Dan ini adalah soal yang terakhir. Jika garis X kurang 2Y sama dengan 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka persamaan bayangannya adalah... Nah untuk soal yang ini memang bentuknya agak berbeda dari soal-soal sebelumnya. Karena kali ini yang dicerminkan adalah garis, bukan hanya titik. Untuk mengetahui persamaan bayangannya, pertama-tama kita harus mengetahui dulu bentuk refleksi yang digunakan. Dari soal, diketahui bahwa garis ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bentuk refleksinya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Seperti yang sudah kita bahas tadi, dalam refleksi terhadap sumbu Y, Y-nya tidak berubah, sedangkan X-nya berubah dari positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Berarti untuk mengetahui persamaan bayangan dari garis ini, yang perlu kita lakukan adalah mengubah X-nya menjadi min X, sedangkan Y-nya tetap sama. Berarti garis X kurang 2Y sama dengan 3 akan berubah menjadi min X kurang 2Y sama dengan 3. Sekian penjelasan kami dari kelompok 6 yang menggunakan saya Senacim Maiko absen 12. Baik, absen 8. Saya Fania Lenardo, absen 16. Dan saya 21. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.